Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Salim Mahdi Albana dari kelas IKM B tahun 2023, mata kuliah Dasar Kebijakan Kesehatan. Baik, jadi sini saya akan menjelaskan materi terkait aktor kebijakan. Siapakah aktor kebijakan? Menurut Nas et al. Tahun 2006, orang-orang yang memiliki kepentingan dan dipengaruhi isu strategis atau masalah kebijakan yang berkembang, termasuk pula pihak yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi isu atau masalah tersebut. Atau masalah tersebut yang berkembang, pemangku kebijakan yang punya informasi, sumber daya, keahlian yang diperlukan untuk merumuskan, mengimplementasikan strategi dan pilihan kebijakan. Menurut Bush et al. Tahun 2012, semua pihak yang berkepentingan dan terlibat dalam setiap tahap siklus pengembangan kebijakan, yaitu mereka yang menyusun, mengadvokasi, melaksanakan, hingga terkena dampak dari sebuah kebijakan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik itu negatif ataupun positif. Jadi untuk pelaku atau aktor kebijakan itu ada dua, yakni aktor resmi dan tidak resmi. Aktor resmi itu seperti pemerintahan, agen pemerintah, birokrasi, seperti lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif, seperti presiden, pemimpin, dan pejabat-pejabat negara, dan lain-lain. Untuk pelaku aktor kebijakan yang tidak resmi atau non-pemerintah seperti kelompok kepentingan, contohnya seperti partai politik, warga negara, individu, atau kelompok yang bisa mempengaruhi suatu kebijakan, seperti dokter, perawat, apoteker, dan pihak-pihak lainnya. Jadi sini masyarakat itu memiliki fungsi dalam berjalannya suatu kebijakan, yakni fungsi yang pertama itu terbentuknya kebijakan publik yang lebih baik, adanya informasi, partisipasi aktif ataupun pasif, hasil konsultasi antara pembuat kebijakan dengan masyarakat atau perwakilan, landasan kebijakan akan lebih kuat, tepat sasaran, mengakar, jadinya masyarakat telah well informed terhadap kebijakan tersebut. Yang kedua itu fungsinya adalah terjadinya kepercayaan yang lebih besar terhadap pemerintahan. Keaktifan peran masyarakat dapat menumbuhkan penerimaan yang lebih besar terhadap berbagai kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah, menjalin hubungan positif bagi masyarakat dan pemerintah. Yang ketiga, adanya demokrasi yang kuat. Baik hubungan pemerintah dan masyarakat akan menimbulkan rasa percaya pada pemerintah dengan semakin transparan dan bertanggung jawabnya pemerintah dalam membuat kebijakan. Masyarakat juga akan mendorong demokrasi menjadi lebih kuat serta nyata. Selanjutnya, keuntungan menggunakan pendekatan berbasis pemangku kepentingan. Dalam penggunaan opini dari pemangku kepentingan yang paling berkuasa dalam membentuk suatu kebijakan di tahap awal, harapannya bisa memberikan efek atau dukungan, input yang nanti bisa memperbaiki kualitas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selanjutnya, mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan yang berkuasa. Harapannya bisa membantu untuk memenangkan lebih banyak sumber daya, membuat kemungkinan besar kebijakan akan berhasil. Dari komunikasi dengan pemangku kebijakan lebih awal atau lebih sering dapat menjadi lebih paham. Komunikasi yang efektif bisa lebih memahamkan tentang kebijakan yang diberlakukan. Selanjutnya, antisipasi dini terhadap reaksi yang terjadi pada masyarakat pada saat implementasi kebijakan tersebut. Karena keterlibatan masyarakat, jadi pemerintah tahu dan paham yang akan terjadi sedini mungkin agar pemerintah dapat mengantisipasi segera mungkin.
Jadi di sini ada peran-peran dari lembaga. Yang pertama itu ada lembaga legislatif. Lembaga legislatif ditujukan secara formal yang mempunyai fungsi memutuskan keputusan-keputusan politik secara bebas. Legislatif berhubungan dengan tugas politik sentral dalam pembuatan peraturan dan pembentukan kebijakan dalam suatu sistem politik. Dalam melakukan penetapan perundangan, parlementer mempunyai peran sentral dalam mempertimbangkan, meneliti, mengoreksi sampai menyebarluaskan kebijakan kepada masyarakat. Selanjutnya itu dari lembaga eksekutif, yakni presiden. Presiden sebagai kepala eksekutif mempunyai peran yang sangat penting dalam pembuatan kebijakan publik. Keterlibatan presiden dalam pembuatan kebijakan dapat dilihat dalam komisi-komisi presidensial atau dalam rapat-rapat kabinet. Dalam beberapa kasus, presiden terlibat secara personal dalam pembuatan kebijakan. Selain keterlibatan secara langsung, kadangkala presiden juga membentuk kelompok-kelompok atau komisi-komisi penasehat yang terdiri dari warga negara, swasta, maupun pejabat-pejabat yang ditunjuk untuk menyelidiki kebijakan tertentu dan mengembangkan usulan-usulan kebijakan. Selanjutnya ini lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif mempunyai kekuasaan yang cukup besar untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui pengujian kembali suatu undang-undang atau peraturan. Jadi tugasnya untuk mengevaluasi. Tinjauan yudisial merupakan kekuasaan pengadilan untuk menentukan apakah tindakan-tindakan yang diambil oleh eksekutif atau legislatif sesuai dengan konstitusi atau tidak. Bila keputusan-keputusan tersebut bertentangan dengan konstitusi, maka yudikatif berhak membatalkan atau menyatakan tidak sah terhadap perundangan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, instansi administrasi. Konsep administrasi baru New Public Administration dari George Frederickson tahun 1990 tidak lagi membahas dikotomi administrasi publik dengan politik. Meskipun terdapat satu doktrin dalam ilmu politik bahwa instansi administrasi hanya dipengaruhi oleh kebijakan yang ditentukan pemerintah, namun saat ini diakui bahwa politik dan administrasi dapat berbaur dan instansi administrasi sering terlibat dalam pengembangan kebijakan publik. Selanjutnya, kelompok penting. Hampir di semua sistem politik di dunia, kelompok mempunyai kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan mempunyai fungsi mempertemukan kepentingan warga tertentu yang tidak dapat mengemukakan tuntutan dan dukungan, tetapi juga memberikan alternatif bagi tindakan kebijakan. Kelompok kepentingan merupakan sumber utama pemerintah dalam memproses kebijakan publik. Mereka memberikan banyak informasi kepada pejabat publik yang bahkan seringkali pada hal-hal yang bersifat teknis, mengenai sifat dan akibat yang dapat ditimbulkan dari suatu usulan kebijakan. Dalam hal ini mereka memberikan rasionalitas pembuatan kebijakan. Selanjutnya, aktor-aktor kebijakan dalam pemerintahan di Indonesia. Yang pertama itu ada MPR, yang memiliki peran dan wewenang yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar, menetapkan TAP MPR. Selanjutnya ini ada Presiden. Peran dan wewenangnya membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR dan menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Selanjutnya ini ada DPR, membentuk undang-undang bersama dengan Presiden. Pemerintahan menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang. Selanjutnya ini ada menteri, menetapkan peraturan menteri atau keputusan menteri sebagai peraturan pelaksana. Selanjutnya ini lembaga pemerintah non-departemen, menetapkan peraturan-peraturan yang bersifat teknis, yaitu peraturan pelaksanaan dari perundangan yang lebih tinggi derajatnya. Selanjutnya ini Direktorat Jenderal atau Dirjen. Peran dan wewenangnya menetapkan atau mengeluarkan perundang-undangan, pelaksanaan yang bersifat teknis di bidangnya masing-masing. Selanjutnya ini badan-badan negara lainnya, mengeluarkan peranan dan wewenangnya, mengeluarkan atau menetapkan peraturan-peraturan pelaksanaan yang berisi perincian dari ketentuan-ketentuan perundangan yang mengatur di bidang tugas dan fungsinya masing-masing. Selanjutnya
pemerintah provinsi. Tugas dan peran dan wewenangnya menetapkan peraturan daerah provinsi atau perda provinsi dengan persetujuan DPRD provinsi. Selanjutnya ini DPRD provinsi menetapkan peraturan daerah atau perda provinsi bersama dengan pemerintah daerah provinsi. Selanjutnya ini pemerintah kabupaten atau kota menetapkan peraturan daerah kabupaten atau kota dengan persetujuan DPRD kabupaten atau kota. Selanjutnya, kepala desa atau wali nagari menetapkan peraturan dan keputusan desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa BPD atau BAMUS. Yang terakhir ada BPD, menetapkan peran dan wewenangnya itu menetapkan peraturan desa atau keputusan desa bersama-sama dengan kepala desa. Dari Harmon tahun 1969 mendefinisikan kepentingan publik merupakan perubahan yang berkelanjutan sebagai akibat dan aktivitas politik antara individu dan kelompok dalam tatanan sistem politik yang demokratis. Kepentingan publik dianggap sebagai konsekuensi yang muncul dalam proses formulasi kebijakan publik yang ditentukan oleh orientasi dan kepentingan aktor yang terlibat di dalamnya, baik aktor pemerintah maupun aktor masyarakat yang terdiferensiasi berdasarkan kelompok-kelompok politik, kelompok kepentingan, dan berbagai kelompok penekanan yang ada dalam komunitas masyarakat. Baik